Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabi sayyidina Muhammad wa ba'd. Yang kami muliakan segenap para habaib, Habib Abbas, Habib Hussein, dan seluruh para habaib yang hadir maupun yang belum hadir, para kiai, para masyayikh, hadirin yang dimuliakan Allah. Pertama-tama kami sampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau di dalam Al-Quran namanya disebut Muhammad 4 kali, disebut Ahmad 1 kali. 4 kali Muhammad, 1 kali Ahmad. Kalau nama-nama yang bersifat wadifah, yakni wadifahnya menjadi nama, tapi itu bukan nama, tapi wadifah Nabi Muhammad SAW, seperti basyiran, membawa berita gembira, naziran, membawa peringatan, sirajan muniran, lampu yang menyinari. Kalau itu namanya khosaisun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nama itu Muhammad 4 kali, Ahmad 1 kali. Saya baca di dalam kitab Mughnil Muhtaj karya Khatib Asy-Syirbini yang punya tafsir As-Sirajul Munir, punya kitab Al-Iqna'. Beliau mengutip satu riwayah, besok di akhirat orang sama-sama ke surganya. Semoga kita husnul khotimah. Orang sama-sama ke surganya. Misalnya nama Zaid masuk surga, Imron masuk surga, kemudian Amir masuk surga. Tetapi yang paling pertama dipanggil yang bernama Muhammad. Jadi orang-orang surga yang punya nama Muhammad dipanggil lebih awal daripada sama-sama ke surga tapi namanya tidak pakai apa? Muhammad. Itu di dalam kitab Mughnil Muhtaj karya Asy-Syirbini. Di dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran karya Al-Qurtubi, kalau kita punya masalah, punya rencana sesuatu,
kita tentu dengan istikharah insya Allah bisa ditunaikan dengan sholat istikharah. Ditambahkan lagi kata Imam Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, usahakan kita musyawarah dengan orang, cari yang namanya Muhammad. Ya kita musyawarah dengan orang bernama Zaid, bernama Mahmud, bernama Solihin, tapi usahakan di antara mereka ada yang bernama Muhammad. Ini khasiatnya dimudahkan oleh Allah. Dengan izin Allah, harapan kita, rencana kita, cita-cita kita dimudahkan oleh Allah. Syekh Ali Jum'ah, Syekh Ali Jum'ah, mufti Mesir ya, Al-Mu'ammar yang masih hidup sampai sekarang insyaallah. Beliau punya karangan Fatwa Al-Kalimit Thayyib. Fatwa Al-Kalimit Thayyib. Fatwa-fatwa Syekh Ali Jum'ah yang sekarang masih di Mesir. Tokoh ulama besar di Mesir, masih hidup. Di dalam fatwa-fatwa Syekh Ali Jum'ah bahwa data statistik atau ihsaiyah di dunia ini di berbagai negara, orang yang sudah terdaftar dari sumber-sumber dari berbagai negara yang bernama Muhammad mencapai 60 juta. Situna milyun. Jadi tidak ada di dunia ini nama favorit orang bertabarruk dengan segala latar belakangnya orang itu, entah ulama, entah awam, entah pedagang, kernet, kuli, pokoknya KTP-KTP dunia ini yang terdata secara statistik yang bernama Muhammad mencapai 60 juta. Situna milyun. Ya nyuwun sewu. Nama Prabowo saya kira kalau nggak sampai 60 juta. Nama Jokowi ya juga nggak sampai 60 juta. Ya kan ya? Nama Soeharto ya insya Allah kok nggak sampai ditiru di dunia. Mungkin nama-nama itu ada di Indonesia, nanti kita kalau ke Mekah ya nggak ada orang Mekah membuat nama-nama seperti di kebudayaan kita. Tetapi Muhammad itu sampai 60 juta, subhanallah. Jadi memang beliau jangan dinomorkan tokoh-tokoh dunia, satu ini, dua ini. Nabi Muhammad dimasukkan di situ ya sangat tidak pantas. Beliau ini jangan diukur dengan itu ya. Misalnya ada orang orientalis mengatakan tokoh dunia itu Muhammad, yang kedua adalah Newton, yang ketiga adalah Einstein. Ya tidak pantas. Jangan dikumpulkan seperti itu. Tidak beradab dengan Rasulullah SAW. Nah, itulah kehebatan. Saya baca lagi di dalam kitab
apa itu Al-Mawahibul Laduniyah Al-Qustallani, kemudian di Khasyah Zarqani Mawahib. Itu di India dijumpai perkampungan, yang di perkampungan itu terdapat bunga-bunga mawar tidak direkayasa oleh seniman, tulisannya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu di dalam kitab Al-Mawahibul Laduniyah. Jadi satu kampung bunga-bunga mawarnya itu Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Tidak direkayasa oleh seniman. Kalau seniman bisa mungkin ya rekayasa pohon di seni, ya bisa kalau seniman. Tapi ini bukan seniman asli, ya. Tumbuh bertuliskan Muhammad Rasulullah. Saya pernah membaca satu kitab sejarah Irak, sejarah Baghdad, karya Khatib Al-Baghdadi, namanya kitab Tarikh Baghdad. Semua kitab yang saya sebut ada di rumah kami semua. Namanya Tarikh Baghdad, sejarah Baghdad. Di situ pernah ada temuan ikan laut. Ikan laut. Di situ ikan lautnya itu sisiknya itu ya, ada tulisan Muhammad Rasulullah. Ini ditulis di kitab Tarikh Baghdad karya Khatib Al-Baghdadi. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini kita memuliakan tapi belum bisa memuliakan dengan benar. Kita mengagungkan tapi belum bisa mengagungkan sebenarnya. Tetap mengagungkan, tetap memuliakan, tetap menjaga hormat, kehormatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itulah kehebatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita sebagai umat Rasulullah itu yang berkualitas baik itu disebut dengan beberapa redaksi. Ada redaksi kuntum khaira ummah. Ada redaksi ummatan wasatah. Ada redaksi min ahlil kitabi ummatun qaimatun. Jadi ada ummatun qaimah, ummatan wasaton, ada khaira ummah. Jadi beda-beda. Nah, kita sebagai umat ini dalam posisi yang mana? Kalau posisi kita khaira ummah, sebagai orang yang berkhidmah kepada Rasulullah SAW yang terbaik, menjaga iman dan tetap amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara ma'ruf. Kita kalau mau menjadi umat yang khaira ummah berarti apa? Ya berimannya dijaga, tauhidnya dijaga, ahli sunnah wal jamaahnya dijaga, sekaligus amar ma'ruf nahi mungkar dalam skala kecil dulu. Apa? Amar ma'ruf nahi mungkar pada diri sendiri. Alaikum anfusakum. Pada keluarga, wa'mur ahlaka bis sholati.
objek-objek sholat keluarga kita. Anak-anak kita, istri kita, keluarga kita, objek sholat, objek ibadah. Wa'mur ahlaka bis sholati. Skala lebih besar, family, sepupu, misanan, minduan, wa anzir ashiratakal aqrabin. Itu urutnya. Jadi klasifikasi zona dakwah itu telah dipetakan oleh Quran. Zona dakwah dalam skala kecil, alaikum anfusakum. Dalam skala keluarga, wa'mur ahlaka. Dalam segala lebih luas family, sekakek, seayah, sepupu, family, wa anzir ashiratakal aqrabi. Skala luas, nah itu tentu. Nah, itu namanya umat yang kepingin khaira ummah yang baik. Yang kedua adalah ummatan wasaton, kepingin menjadi umat yang tenang, yang tengah-tengah. Gimana yang tengah-tengah? Menjadi umat yang tengah-tengah. Tentunya kita jangan fanatik, jangan ta'assub fanatik terhadap orang yang kita benci, jangan terlalu kita benci. Suatu ketika kita akan membutuhkan orang itu atau menyayangi orang itu. Suka dengan orang jangan melampaui batas. Saking senengnya, saking fanatiknya, sudah menganggap tidak ada kesalahan semuanya. Nanti kita akan terbalik kenyataannya. Haunamma. Ya. Jadi kita senang dengan seseorang, jangan fanatik. Benci dengan seseorang, jangan melampaui batas. Itu termasuk ummatan wasaton. Jadi para kiai, kita tidak boleh mengatakan kiai kabeh iki kedonyan. Oh, jangan begitu. Masih banyak kiai yang soleh. Kita mengatakan habaib kabeh bodoh nih. Jangan begitu. Masih banyak habaib yang alim, yang soleh. Jadi yang kurang dari seseorang kita doakan hidayah, bukan dicaci. Doakan dia hidayah, kita meniru yang baik. Selesai. Itu selesai. Namanya tidak ta'assub, tidak fanatik. Lalu ya, mengatakan saiki gak ono wali-walinan, gak ono dino saiki dadi wali. Oh, ndak boleh. Karena selama ada orang beriman, ada yang jadi wali. Wallahu waliyul mu'minin. Al-Quran. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu. Orang beriman, selama ada orang beriman, masih ada peluang orang menjadi walinya Allah. Jadi jangan mengatakan saiki gak ono wali-walinan. Oh, jangan begitu, masih banyak orang soleh yang kita tidak tahu. Ulama masih banyak. Dengan segala kekurangan dan kelebihan, masih banyak orang soleh, masih banyak ulama. Ya. Saya kasih contoh umatan yang wasaton, umat yang tengah-tengah.
Subhanallah, seperti Imam Maliki yang muwatta'nya itu banyak sekali, berbagai jalur muwatta'. Itu kalau kita baca manaqibnya Imam Malik, insya Allah ada di kitab Manaqib Al-Imam Imam Daril Hijrah Al-Imam Malik kata Sayyid Muhammad bin Adawi Al-Maliki. Beliau itu pernah disponsori, ditawari, disponsori oleh negara, sultan, supaya madhabnya itu, muwatta'nya, madhabnya dibawa ke berbagai negara, dibiayai oleh sultan, oleh negara. Apa kata beliau? Jangan pemikiran saya, ijtihad saya, kitab saya, jangan dipaksakan dibawa ke berbagai negara, karena mungkin di sana ada ulama lain. Jangan paksakan mereka ikut ijtihad saya. Mungkin banyak ulama lain mengikuti ijtihad ulama lain. Muliakan mereka. Jangan dipaksakan mengikuti saya. Al-Imam Malik. Ini luar biasa. Al-Imam Syafi'i, idza sahha al-hadis fa huwa madhhabi. Kalau memang pendapat saya ada yang tidak cocok dengan hadis yang sahih dan difahami dengan sahih dengan orang yang niat sahih, tinggalkan pendapat saya, kembali ke hadis. Dan Imam Syafi'i itu bukan berarti orangnya tidak jeli, tidak berijtihad dengan hadis. Itu Imam Syafi'i. Di dalam tafsir Ar-Razi, Mafatihul Ghaib Ar-Razi, Al-Tafsirul Kabir, Imam Syafi'i itu mencari dalil ijma', konstitusi, dalil konstitusi. Itu Imam Syafi'i membaca Quran diulangi 300 khataman. Jadi baca Quran 30 juz, dicari dalil ijma', cari lagi dalil ijma', cari lagi dalil ijma', 300 khataman baru ketemu. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Orang yang mengikuti tidak konstitusi orang beriman, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam, neraka tempatnya. Karena tidak mengikuti umumnya orang beriman, apa yang telah disepakati orang beriman. Jadi ulama kita mensepakati ini ahli sunnah, ikutilah, tidak usah aneh-aneh. Ulama kita mungkin ada fulan yang ada kekurangannya, jangan dibuka. Beliau punya banyak catatan baik dan punya beberapa catatan tidak baik, tapi catatan baiknya lebih banyak. Paham ya? Nah, itu namanya ummatan wasaton. Jadi tidak mudah untuk membenci, tidak mudah untuk memusuhi, tidak mudah untuk apalagi menghujat, memfitnah dan sebagainya. Itu ummatan wasaton. Yang ketiga, ummatun qaimatun. Di antara mereka ahlul kitab, ummatun qaimatun, ada yang masuk Islam. Penganut Injil
Ada yang masuk Islam banyak. Penganut Taurat, penganut Talmud sekarang masuk Islam, insya Allah banyak. Dan belajar Al-Quran, belajar pada ulama. Nah ini namanya ummatun qaimatun, umat yang berdiri, yang membaca ayat-ayat Allah, berdiri malam hari, qiyamul lail di malam hari, riset di malam hari, itu luar biasa. Itu ummatun qaimatun, ibadah dan ilmu. Itu ummatun qaimatun. Kalau ummatun wasatun, tengah-tengah, istilah orang sekarang moderat. Kalau khaira ummah, menjaga iman dan amal ma'ruf nahi mungkar. Yang keempat ini yang parah, tidak ada dalam Al-Quran, umat-umatan. Ini yang enggak boleh. Yang keempat ini tidak ada dalam Al-Quran, yaitu umat yang disebut umat-umatan. Ujuk-ujuk sholat, ujuk-ujuk enggak sholat. Ujuk-ujuk sering ngaji di ulama, ujuk-ujuk putus ngajinya. Ujuk-ujuk ngetok lagi, enggak ngetok lagi. Nah ini namanya umat-umatan. Jamaahnya itu semangat nek pas umroh. Pas umroh semangat jamaah di Masjid Nabawi. Sebabnya apa? Wis ngetokno duwe akeh, dicucukno. Nanti pulang ke Jawa, masjidnya depan rumah enggak pernah masuk. Ini namanya umat-umatan. Ujuk-ujuk seneng ulama, ujuk-ujuk benci ulama, ujuk-ujuk seneng habaib, ujuk-ujuk benci habaib. Aduh, ini bisa umatan seneng kiai, mendadak benci kiai. Jangan begitu. Ada kekurangannya, kita lihat dia membawa ajaran Islam. Guru madrasah punya aib, jangan dibuka. Dinasihati, jangan di depan umum. Kenapa? Karena guru madrasah ini membawa agama. Dia dipercaya menuntun orang sholat, ngasih tahu sholat, ngasih tahu puasa, ngasih tahu cara baca Quran. Aibnya jangan dibuka, karena dia membawa warisan Rasulullah SAW. Itulah namanya umat yang sebenarnya. Ya. Pidato tidak usah lama-lama, saya hukumnya makruh. Ya. Habis ini insya Allah ke Kiai Subki ya. Yang terakhir, saya baca sebuah kitab. Ingat saya di kitab Syawahidul Haq karya Habib Yusuf An-Nabhani, As-Sayyid Yusuf An-Nabhani. Saya dari kecil itu sudah belajar karya-karya As-Sayyid Yusuf An-Nabhani. Ada Syawahidul Haqnya, ada kitab-kitab Sa'adatud Darain, ada kitab namanya itu 2 jilid besar tentang Rasulullah, Bikharul Anwar, bukan Bikharul Anwar, Bikharul apa? Bukan Karomatul Auliya, kan Jami'u Karomatul Auliya, bukan Jawahirul Bihar. Nah, itu kan tentang Rasulullah Al-Mukhtar, Jawahirul Bihar. Itu dulu saya ngaji ayah saya, namanya Jawahirul
Jawairul Bihar tentang Rasulullah itu 2 jilid besar. Sayangnya khotnya kurang bagus. Jadi kalau dibaca itu cepet capek. Karena khot-khotnya itu rempet-rempet. Jadi kalau ditahqiq sekarang itu tentang Rasul sangat ilmiah sekali. Kajian tentang Rasul yang sangat ilmiah namanya Jawairul Bihar, karya As-Sayyid As-Syekh Yusuf An-Nabhani. Nah, di kitab Syawahidul Haqnya itu pernah ada sekelompok orang mau mencuri jasad Rasulullah. Dia melubangi dari tembok orang yang dekat masjid, dekat makam Rasul, itu terhubung dengan dulu ya, dengan tembok atau apa yang di luar. Nah dia di dalam situ ngerong, ngebur, orang sekarang mungkin ngebur ya, sekiranya bisa nyampe ke makam. Sebab kalau dia ngeburnya di dalam masjid pasti konangan, pasti ketahuan orang. Mau merampok jasad Nabi lewat dalam masjid ya masih konangan. Enggak, ini lewatnya luar yang ada akses bisa nyampe ke makam Rasulullah. Dilubangi, bunganya, perampoknya ini banyak. Apa yang terjadi? Orang-orang itu esok harinya atau beberapa hari kemudian di lokasi makam Nabi mereka ini tergeletak semua, mati semua. Sur'a, sebutnya sur'a. Sur'a ka'annahum a'jazu nakhlin. Kalau dengerin sur'a ya, sur'a tergeletak, mati semua. Itu pernah. Nah, ini karena mau mengganggu makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kita memperingati Maulid Rasul SAW itu bukan hanya bulan Maulid. Ya tiap hari kita muliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saya pernah omong-omong dengan Kiai Thaifur Purworejo yang beberapa minggu yang lalu, insya Allah belum sampai 40 hari beliau wafat, pernah jagong sama kami. Sepakat saya dengan beliau bahwa kalau kita diberi ilmu Allah, diberi anak alim, diberi majlis ngaji, perbanyak ngajar hadis. Karena kalau ngajar hadis pasti majlis itu terarah. Karena dia enggak cerita-cerita yang aneh-aneh. Enggak ada ngantem sana, ngantem sini, jelekan sana, jelekan sini. Karena dia urut apa yang dilakukan. Dalam hadis itu cerita Rasulullah, sahabatnya, kehebat para sahabatnya, ummahatul mukminin, dan pasti dia membaca sholawat karena hadis qala Rasulullah SAW. Dan pasti dia bertawassul dengan ulama, kan ada radhiyallahu anhu, bertawassul. Maaf ya, lain dengan disiplin ilmu yang lain. Ketemu qala Rasulullah SAW itu lama. Kalau hadis sering ketemu qala Rasulullah SAW. Maka tidak heran kenapa di Indonesia banyak ulama, tapi Mbah Hasyim Asy'ari ditetapkan terdepan karena ahli hadis. Beliau ahli hadis. Kiai Hasyim Asy'ari ahli hadis, muhaddis dia.
maka di depan keramatnya itu frekuensi membaca Rasulullah SAW itu terbanyak itu orang mengajar hadis. Gimana? Kita ngajar disiplin ilmu lain, kepedok sholawat itu jarang. Tapi kalau hadis paling sering. Makanya saya senang kalau maulid itu lebih terarah para muhadir atau ustadz-ustadz di kampung-kampung sudahlah ceramah-ceramah menghasut sana menghasut sini, mending bawa Riyadhus Shalihin, bukan mending, baiknya begitu, Riyadhus Shalihin dibawa, Muhtarul Ahadits dibawa, dibaca sesuai waktu yang cukup dan itu langsung terasa Rasulullah SAW. Ngaten nggih. Jadi mulai sekarang kita mendeklarasikan maulid di Indonesia harus diperbanyak menceritakan tentang Rasulullah SAW. Dimulai dari sekarang, siapapun penceramahnya, ceritakan Rasulullah, ceritakan sahabatnya, ceritakan istri-istri Rasulullah, kebaikannya, keteladanannya. Itu real dan konkret dan mubarak. Ya, ngaten nggih. Dadi misalnya teng dusun-dusun maulid mau idai bawa Arba'in Nabawi. Penceramanya anu nyai mengenerangaken Arba'in Nawawi, terarah dia cerita itu. Sebab kalau enggak ada panduannya nanti orang rawan di tengah-tengah penyampaian orasi muncul emosi, muncul ngantem sana, ngantem sini. Nah ini yang akhirnya marwah dakwah itu menjadi tidak berkah, ya, marwah dakwah. Saya pernah di markas Yala, Thailand, markas Yala, Thailand, markas Jamaah Tabligh Yala, Patron ya. Meskipun saya itu belum pernah ikut khuruj tabligh, saya belum, tapi saya hadir. Ada acara di Rewin, ada acara di Yala. Saya beberapa hari, cukup lama, 5 hari atau berapa. Nah, saya lihat perpustakaan Yala, ada kitab Dakwatul Haq, cara-cara berdakwah. Berapa jilid? 100 jilid lebih. Jilid 1, jilid 2, kan saya lihat. Saya ke situ. Spontan saya nggak mikir lama-lama, spontan saya menghubungi ma'hadnya, mau saya beli kitab Dakwatul Haq itu, mau saya beli berapa ratus jilid itu. Jadi dakwah-dakwahnya para ulama, entah siapa ya saya mengarang, atau mungkin seperti Mausu'ah, ya seperti ensiklopedi. Ya. Saya kaget sekali, kumpulan isi dakwah sampai 100 jilid lebih. Kita ini di Indonesia pidato 1 jam, ilmunya kadang-kadang hanya 10 menit, guyonnya 40 menit, nabrak sananya 15 menit. Ya kan ya? Iman sekali. Ini tinggalan Rasulullah SAW, daripada kita salah dalam bicara bawa kitab Arba'in Nawawi, Nasoihud Diniyah, karya Sayyid Al-Habib Abdullah Al-Haddad, Nasoihul Ibad, Mbah Nawawi Banten, dibawa urut, majlisnya urut, pakai Nasoihul Ibad.
jelas, berkahnya jelas, dan tidak ada kata-kata yang tidak berfaedah. Tidak ada penyampaian-penyampaian yang tidak berfaedah. Itu ya, iman, karena ini tinggalan Rasulullah SAW. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon izin kami insyaallah melanjutkan ke qalnya Ki Subhi Masyedi Sampangan, dan insyaallah kita bertemu di Sapuro, Maulid Sapuro. Ngestoaken dawuhipun Habib Bakir tanggal berapa? Sapuro, nanti kami yang isi Jawa di Maulid Sapuro ya, Kang Mahrus ya, nanti kami didampingi ya, di Maulid Sapuro, di kalau nggak salah ada belasan lah ya, mendekati 20 gitu ya, ya di halaman makam Sapuro, halaman pemakaman ya, komplek makam ya, parkir bis itu ya, oh, parkir bis ya, di situ ya. Insya Allah kita maulid di sana nanti. Insya Allah maulid di Sapuro ya, insya Allah hadir. Doakan kami panjang umur, barokah keluarga kami, istri anak kami, seluruh keluarga kita, barokah panjang umur, sehat walafiat. Kakek saya Kiai Haji Khalil itu pendiri NU bersama Mbah Hasyim Asy'ari. Kakek saya 18 tahun di Mekah menjadi sekretaris Kiai Mahfud, Syekh Mahfud At-Tirmidzi. 18 tahun di Mekah. Ada temannya kakek saya, ulama hebat di Pekalongan, siapa? Siapa namanya? Siapa? Amir. Ki Amir itu teman kakek saya. Pekalongan Putih. Pekalongan mana? Simpang Kulon. Itu juga. Itu ulama hebat, Kiai Amir. Itu teman kakek saya. Satu dampar, satu angkatan. Pulang ke Indonesia, kakek saya berangkat dengan Mbah Abdul Wahab Hasbuloh. Ya barengan. Datang terus dirikan NU, derekno Khatutus Syekh Hasyim Asy'ari. Dan kakek saya itu Khol Sapuro pertama hadir. Sampai ayah saya, sampai saya. Kakek yang iya. Kakek saya Kiai Khalil Lasem, Kiai Maksum Lasem. Kiai Maksum itu siapa? Ayahanda Mbah Ali Maksum Kerapia, Jogja. Rois Am NU. Itu dulu kalau Khol Sapuro hadir Kiai Ali Maksum. Saya masih ikut pidato Kiai Ali Maksum di Khol Sapuro, hadir beliau. Rois Am NU ya. Sebelum Kiai Ahmad Siddiq, setelah Kiai Ali Maksum diganti Kiai Ahmad Siddiq, terus Kiai Ali Yafi ya, Kiai Ilyas ya, terus kakek balik Kiai Sahal Mahfud. Rois Am yang lama Kiai Sahal Mahfud itu adik kandung ibu saya. Jadi Kiai Sahal Mahfud, Rois Am itu adik kandung saya sama ibu saya. Keluarga saya hadir aktif di Khol Sapuro dari kakek saya. Semoga saya bisa diteruskan sampai anak cucu kita semua ya, insya Allah. Dulu Kiai Ali Maksum rawuh juga di
Holnya Badim Kedawung Comal. Badim masyhur wali itu ya. Hadir Ki Halim Masum. Ki Halim Masum pernah bersama ayah saya hadir di Sapuro. Kebetulan beliau tidak pidato, tapi hadir. Beliau tidak pidato, tapi hadir. Kalau pas pidato saya pasti ikut. Jadi saya menyaksikan langsung Ki Halim Masum, Rais Am NU, rawuh ikut pidato di Sapuro. Nah, Ki Halim Masum pas tidak pidato sebelahnya ayah saya. Nah itu ada penceramah habaib dari Ambon. Ambon, alimnya luar biasa. Sekelas Ki Halim Masum, sekelas Ki Halim Masum, orang yang luar biasa sampai nomor wahid lah di Nahdlatul Ulama. Karena beliau menjadi Rais Am, berarti kan nomor satu ya di ketika ulama top-top sepuh-sepuh maksud saya ya. Sekarang juga masih banyak alim. Artinya yang sepuh-sepuh masih hidup. Ada Kiai Makhrus Lirboyo, ada Kiai As'ad, masih hidup semua ya. Kiai Ali Masum, Rais Am, Asy Lasem, beliau hadir di sini. Itu kagum dengan habaib ulama Ambon. Ayah saya di Jawil, iki pidato kok murtajal. Murtajal itu tanpa mikir, ilmiah yang tanpa mikir, lancar, lanyah tanpa mikir. Itu Ki Halim Masum sangat kagum dengan habaib yang alim itu. Dan diekspresikan, ditunjukkan, didawuhkan ke ayah saya yang bersebelah. Dan ayah saya cerita ke saya, paham ya? Ini jadi dulu saya masih jumpa ayah saya, jumpa saya masih bayi, masih mungkin belum paham ya. Eranya Habib Salim Jindan ikut mau itu di sini di Sapuro, Salim Jindan, datuknya Naufal Jindan, bukan, Habib Jindan dan Ahmad Jindan, ya, datuknya itu aktif ngisi di Sapuro. Dan beliau adalah orang yang disegani sekali. Jadi banyak ulama. Jadi kita lebih baik menimba ilmu, menimba faedah, menimba kebaikan orang. Nggih. Cekap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.